konteksnya surveillance, ada juga konteksnya pencarian ke data pendudukan, ke Dukcapil gitu ya. Dan kita lihat sebenarnya ada masing-masing ada keterbatasan ya. Kalau misalkan yang surveillance memang titik-titik CCTV di Indonesia itu masih sedikit sebenarnya. Belum kayak Singapura atau China yang kita kayak kemana-mana hampir. Indonesia tuh adalah yang banyak orang yang naik motor bawa anak sendiri dan saya merasa itu bahaya sekali. Dan juga makanya kita invent this product buat bawa anak, bawa keluarga yang lebih aman. Dengan teknologi ini bisa menarik anak-anak muda gitu ya, petani-petani milenial untuk terjun ke dunia petani dan menciptakan bahwa pertanian itu tidak seperti yang dibayangkan orang itu berkotor-kotor, maksudnya harus ya becek-becek di lahan dan sebagainya. Tapi di situ juga bisa loh ada teknologi yang masuk gitu. Di ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia ini yang paling tercepat di Asia Tenggara. Ya. Indonesia memiliki startup sekitar 2.200 startup. Halo, Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Masih kuat puasanya? Senang sekali, saya kembali di Cahaya Ramadan. Dan saat ini saya sudah berada di Jalan Sabang, di mana surganya takjil di kala Ramadan. Karena di sini apa aja yang pemirsa mau, kayaknya ada ya. Segalanya ada gitu. Mulai dari mie goreng, terus juga kue tiaw, kalau ini bisa kita bilang udah termasuk makanan berat ketika berbuka puasa. Tapi sebenarnya juga banyak sekali takjil yang lain, ada juga gorengan, ada biji salak dan juga kolak pisang. Nah, gorengannya malah udah laris nih sebelum setengah 6 sore karena udah sebentar lagi, kira-kira 20 menit lagi waktu berbuka. Makanya gorengannya udah mulai habis, dengan sambal kacang khasnya juga udah habis. Tapi yang paling favorit sepertinya biji salak ya kalau di Jalan Sabang ini. Tapi masih banyak lagi takjil-takjil lainnya yang belum saya kasih lihat ke pemirsa nih. Nah, selain takjil di Jalan Sabang, ada juga takjil di Kampung Jawa di Denpasar, Bali, di mana banyak sekali makanan yang disediakan, tapi sayangnya tidak mengindahkan protokol kesehatan karena banyak yang berkerumun. Kita lihat, ini dia. Aktivitas di samping Masjid Batur Rahman, Dusun Wanasari, Desa Dau, Purikaja, Kota Denpasar, Bali, selalu ramai jelang berbuka puasa selama bulan suci Ramadan. Kawasan yang biasa disebut Kampung Jawa ini menyajikan aneka macam menu kudapan khas untuk takjil berbuka puasa disajikan di sepanjang jalan. Gang sempit dengan pedagang yang berderet di sebelah kanan dan kiri menyebabkan pengunjung yang berburu takjil di pasar kaget ini berdesakan. Di tengah kepadatan ini masih terlihat warga yang tidak mengenakan masker secara benar, bahkan masih ada yang tidak mengenakan masker. Sebenarnya agak takut sih, soalnya kan lumayan rame juga, apalagi di sana lumayan ya. Tapi ya balik lagi sih, sebenarnya lebih ke imun juga kan ya. Imun orang kan beda-beda. Melihat kondisi ini, kegembiraan masyarakat, keceriaan teman-teman untuk berbelanja, kayaknya lupa dengan pandemi. Tapi kita tetap semua pakai masker kan. Ya udah, itu bersyukur, ada positifnya di situ. Kita tidak terpuruk dengan keadaan. Kampung Jawa memang selalu menjadi tempat favorit umat muslim Kota Denpasar untuk berburu kuliner berbuka puasa. Kudapan ringan hingga makanan berat tersaji seperti aneka macam es, kue-kue, sate, serta beragam makanan lainnya. Digelar di tengah pandemi COVID-19, para pedagang dan pembeli diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak untuk menekan angka penularan COVID-19. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di Jalan Sabang ini salah satu tempat takjil yang terkenal adalah milik Haji Mumun karena sudah berdiri sejak awal tahun 90-an dan
saya sudah bersama salah satu anak Haji Mumun, penerus Haji Mumun dalam berjualan takjil, yaitu Mas Riki. Assalamualaikum Mas Riki. Waduh Mas Riki, ini baru masih sekitar 15 menitan lagi berbuka puasa, tapi udah mulai ludes ya semuanya ya. Kalau favoritnya apa sih Mas di sini? Kalau kolak favoritnya biasanya kolak pisang, tape, sama biji salak favoritnya Kak. Tapi ini udah tinggal biji salak aja ya, karena udah mulai ramai yang beli tadi ya. Nah kalau selama pandemi ini, Mas Riki dan juga kakak-kakaknya ya yang menjadi penerus Haji Mumun ini sebenarnya selama bulan Ramadan saja berjualan takjil atau gimana? Ya kalau untuk jualan takjil selama bulan Ramadan aja sih. Yang hari-hari biasa jualannya nasi uduk aja gitu. Jualan nasi uduknya di Sabang? Sini juga, ya. Sini juga. Tapi apa sih rahasianya Haji Mumun udah berdiri dari tahun 90 terus sekarang masih tetap setia para pembelinya? Ya mungkin dari bahan-bahannya juga nggak dikurangin apa nggak diganti yang lain ya. Gula-gulanya juga semua asli, nggak ada campuran apa-apa gitu. Jadi rasanya juga mungkin ya namanya pembeli apa pelanggan cukup puas lah untuk rasanya. Jadi balik-balik lagi ya kalau puasa. Selalu, ya. Saya boleh pesen juga nggak ya? Boleh. Tapi saya pengennya dicampur-campur gitu. Cuman buat persiapan. Pisang, biji salak sama kolang kaling. Oh iya boleh. Oke. Saya mau coba juga nanti buat berbuka puasa ya. Tapi rame nggak sih Mas? Kalau tadi sih saya lihat rame banget ya. Ya untuk kalau lagi pandemi gini. Pandemi ya kurang sih ya. Oh tetap kurang. Ya biasanya kan kalau nggak pandemi gini lebih banyak lagi. Lebih banyak. Nah, tapi kalau dari Mas Riki sendiri nih menjaga protokol kesehatannya gimana? Kan kita masih corona juga nih. Kan takutnya pada berkerumun, apalagi nih kan makanan nih. Harus tetap terjaga dong kesehatannya dan kebersihannya juga. Gimana tuh Mas Riki? Ya, yang penting selalu terapkan 5M aja ya kan. Jaga jarak, pakai masker. Kita udah jaga jarak nih ya Mas ya. Di tangan, menjauhi kerumunan. Kalau emang untuk pembeli yang ini, saya untuk agak diinin aja sedikit. Oh, udah dikasih tahu penjelasan ya. Dan rata-rata sih memang menggunakan masker ya, alhamdulillah. Karena penting banget menggunakan masker pemirsa. Nah, saya ambil dulu Mas, walaupun berbuka puasanya masih ntar. Tapi Mas Riki tahu nggak sebenarnya yang berdiri udah lama bukan cuman tempat takjil Haji Mumun aja. Ternyata ada bangunan yang berdiri sejak lama, yaitu Masjid Luar Batang, salah satu masjid tertua di Jakarta. Kita lihat keindahan Masjid Luar Batang berikut ini. Sebelum menjadi bangunan masjid, Masjid Luar Batang dahulunya merupakan langgar yang dibangun sekitar tahun 1736 Masehi atau awal abad ke-17. Langgar yang dibangun kemudian berubah nama menjadi Masjid An-Nur oleh salah satu pesyiar Islam, Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus asal Hadramaut, Yaman Selatan. Nama Luar Batang diberikan kepada kampung dan masjid usai wafatnya Habib Husain. Ini kan memang kawasan udah Islam ya, karena udah ada waliullah sebelumnya. Nah itu bentuknya masih langgar. Iya, jadi oleh beliau dipugar, dirubah menjadi masjid. Namanya Masjid An-Nur. Nah, kampung ini namanya masih Kampung Baru. Jadi Masjid An-Nur, kampungnya Kampung Baru. Adapun berubah menjadi Luar Batang, Kampung Luar Batang dan Masjid Keramat Luar Batang dikala beliau wafat. Jadi beliau itu wafat, berkali-kali jenazahnya dibawa ke pemakaman. Sesampai di pemakaman, jenazahnya nggak ada. Kembali ke kediaman, ternyata beliau ada. Dimasukin lagi ke keranda, dibawa lagi ke pemakaman, sampai di pemakaman nggak ada. Nah, itu prosesnya ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 5 kali, ada yang bilang berkali-kali. Bangunan Masjid Keramat Luar Batang dipengaruhi berbagai budaya, di antaranya budaya Portugis pada gerbang dan budaya Arab pada menara. Campuran beragam budaya terasa sekali di berbagai titik di Masjid Luar Batang ini. Pengaruh dari budaya Portugis maupun juga budaya Arab ini terlihat dari berbagai arsitektur yang ada di masjid yang sudah berdiri sejak abad ke-17 ini. Sudah sewajarnya kita sebagai masyarakat turut melestarikan dan juga menjaga dari cagar budaya yang ada di Jakarta ini. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Eka Rusmanda, Anyus melaporkan. Ayo kantong.
Ya, di Jalan Sabang ini memang banyak sekali ya, nggak cuma tajil-tajil aja, tapi juga ada minuman-minuman yang menyegarkan. Saya baru aja ngelihat Masnya baru ngebangun tenda nih, kesiangan apa gimana Mas? Emang bukanya sore. Oh, emang bukanya sore. Sore sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam. Gitu. Oh, sampai jam 12 malam. Rame nggak tuh Mas kalau lagi pandemi gini? Kadang rame sih Kak. Rame. Biasanya ini kan susu sapi murni 100% asli nih dari kandangnya. Tapi saya lihat ada racikan-racikan pemanis juga nih Mas, ya, kayak sirup ya. Pemanis ya. Biasanya ada macam-macam rasa nih ya Mas. Boleh saya lihat nih? Boleh, Kak. Oke, ada apa aja nih? Ih, kok lucu-lucu banget nih Mas. Ada Supreme, susu perah memang enak. Sukatman, susu coklat manis. Ini gimana Mas? Emang kreatif kayak gini gimana Mas? Mas Ya, kreatif kayak gini kreatif kayak gitu Kak, biar dibaca tuh orang nggak bete, biar ketawa aja gitu Kak. Oh, biar seneng ya. Kayak saya kan bacanya, kok kocak ya. Ini sampai ada sunat Mas, susu hazelnut ternyata. Ya ampun, berarti saya pesan apa ya Mas ya? Tapi saya penggemarnya green tea sih Mas, ada nggak ya? Green tea, ada Kak. Oke, tolong dibuatin satu deh ya Mas ya, susu perah green tea-nya. Kalau Mas sendiri ini biasanya menu-menunya selalu dibikin rasa-rasa yang lain biar para pembelinya nggak bosan atau gimana? Iya Kak, biar nggak bosen. Nggak bosen ya. Tapi ini benar-benar jualan susu lain Mas? Apa ada jahe-jahean, minuman Ada, lain Kak. maksudnya? Jahe ada Kak, cuman kita jahenya udah manis. Jadi kalau udah manis nggak usah pakai susu gitu? Pakai susu sih Kak, cuman kita pakainya rasa, cuman sama aja susu. Oke, tapi saya minta bikinin dulu nih. Ini masih lagi diangetin ya susunya ya? Diangetin Kak. Ya udah, sambil nunggu Masnya ngeracik susu perah green tea buat saya, kita saksikan dulu yuk caranya umat muslim di Afghanistan berpuasa. Pastinya penuh kedamaian juga. Umat muslim di kota Kabul, Afghanistan menyambut gembira datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Di tahun-tahun sebelumnya, masyarakat Afghanistan selalu ditakutkan dengan serangan kelompok Taliban. Kini masyarakat sedikit lebih tenang memasuki bulan suci karena intensitas serangan tidak sebanyak tahun sebelumnya. Sekelompok warga bahkan menggelar buka puasa bersama di masjid. Mereka terus memanjatkan doa kepada Allah agar kedamaian segera terwujud di Afghanistan. Waduh, saya ikut ke dalam ya Mas. Penasaran nih, pengen ngelihat racikannya. Ini kalau green tea sendiri dari mana Mas, bubuk green tea-nya? Beli lah ya. Powder lokal Kak pakainya. Oh, powder lokal. Jadi cintai produk lokal pemirsa. Coba Mas, diracik dulu buat saya nih sebentar lagi, soalnya udah mulai waktu berbuka puasa. Padahal udah memasuki hari ketiga ya, tapi kalau nunggu azan maghrib tuh kayaknya masih ditunggu-tunggu terus gitu ya Mas ya? Iya Kak, masih ditunggu-tunggu terus. Oh, tapi Masnya memilih memang udah jelang maghrib sampai jam 12 malam nanti bukanya ya. Aduh, kayaknya seger banget nih. Sebenarnya saya pengen pesen yang jahe juga, tapi nanti mungkin kita bisa di hari yang lain ya Mas. Ya, Kak. Puasa masih 27 hari lagi, masih banyak ya. Oke, kembali ke Davi. Baik, terima kasih Mirva. Itu boleh lah ya, saya dibungkusin satu ini untuk kembali ke studio untuk buka puasa di sini. Dan terima kasih Mirva. Pemirsa, keseruan berburu takjil dari kawasan Sabang, Jakarta ini menjadi penutup iNews sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat mempersiapkan buka puasa untuk Anda menjalankan. Selamat sore, sampai jumpa.